Suliki Bungo Satangkai, jejak kelarasan adat yang menghubungkan Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah. Kalau sanak mendengar nama Bungo Satangkai, mungkin yang teringat adalah Simalanggang dengan SMPN Bungo Satangkainya. Ada pula yang mengenalnya sebagai sebutan bagi Kalarasan Sari Lama. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan Nagari Pangkalan Koto Baru. Menariknya, semua kawasan itu berada di Luhak 50 Koto dan sama-sama menggunakan nama Bungo Satangkai. Lalu muncul pertanyaan, mengapa ada beberapa Bungo Satangkai? Apakah semuanya berasal dari satu sejarah yang sama? Apakah hanya sebuah nama yang kebetulan sama? Ataukah masing-masing mempunyai asal-usul yang berbeda? Kali ini kita akan menelusuri Suliki Bungo Satangkai, sebuah kalarasan adat yang menurut Tambo menjadi penghubung sejarah antara Luhak Agam dan Luhak Limo Puluh Koto. Sebelum membahas Suliki, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Bungo Satangkai. Dalam bahasa Minangkabau, Bungo Satangkai berarti setangkai bunga. Di dalam adat Minangkabau, bunga bukan sekadar lambang keindahan, tetapi juga perlambang kehidupan, persatuan, dan pertumbuhan. Karena itu, tidak mengherankan apabila nama Bungo Satangkai dipakai oleh beberapa wilayah atau kawasan adat sebagai simbol persatuan dan sekaligus keindahan. Artinya, ketika kita menemukan nama Bungo Satangkai di Suliki, Sari Lamak, Simalanggang, bahkan Pangkalan Koto Baru, bukan berarti semuanya adalah satu nagari yang sama. Seluruhnya memang berada di Luhak Limo Puluh Koto, namun masing-masing juga memiliki sejarah lokal sendiri. Hanya saja, kawasan-kawasan adat tersebut menggunakan simbol yang sama, yaitu Bungo Satangkai. Yang membuat Suliki berbeda adalah arah hubungan sejarahnya. Jika banyak nagari di Kabupaten 50 Kota memiliki hubungan adat dengan Rantau Kampar, maka Suliki justru menghubungkan kita dengan Luhak Agam. Hal ini karena Tambo adat Suliki secara tegas menghubungkan asal-usul para penghulu dan masyarakatnya dengan Luhak Agam. Ungkapan adatnya berbunyi, Nini dari Agam, adat dipakai di Luhak Limo Puluah. Bahkan, Suliki Bungo Satangkai juga sering disebut sebagai Bungo Satangkai Luhak Agam di Luhak Limo Puluah, sebuah sebutan yang menegaskan akar sejarah kawasan adat ini. Ungkapan ini sangat menarik. Ia menunjukkan bahwa menurut ingatan kolektif masyarakat adat Suliki Bungo Satangkai, nenek moyang dan para penghulu datang dari kawasan Agam, kemudian membuka wilayah baru di Luhak Limo Puluah. Masyarakat Suliki Bungo Satangkai berasal dari Luhak Agam, tepatnya dari daerah Kamang. Menurut Tambo, rombongan itu mendaki Bukit Tarusan hingga tiba di sebuah batu besar di daerah Saryek Lompatan, yang kini dikenal sebagai Balai Batu di Nagari Suliki. Di tempat inilah mereka bermusyawarah untuk menentukan masa depan wilayah baru yang akan mereka bangun. 4 rombongan tersebut adalah Datuk Tan Malaka, Datuk Jambe Nan Baringet, Datuk Rajo Pubo, dan Datuk Tomomat. Di atas batu besar yang kemudian disebut Balai Batu, keempat rombongan tersebut membuat kesepakatan untuk membangun wilayah baru. Hasil kesepakatan tersebut salah satunya adalah rombongan Datuk Tan Malaka membangun perkampungan di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Bungo Satangkai. Di wilayah adat Bungo Satangkai, kita menemukan sebuah nama yang sangat terkenal, yaitu Datuk Tan Malaka. Banyak orang langsung mengaitkannya dengan tokoh revolusioner Indonesia, Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang juga dijuluki Bapak Republik Indonesia. Padahal, Datuk Tan Malaka pada mulanya adalah gelar penghulu adat yang telah ada jauh sebelum Ibrahim lahir. Ibrahim menyandang gelar tersebut karena berasal dari garis keturunan penghulu pemegang gelar Datuk Tan Malaka. Jadi, gelar itu bukan diciptakan untuk beliau, melainkan telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad dalam sistem adat Bungo Satangkai. Dalam struktur pemerintahan adat Bungo Satangkai, Datuk Tan Malaka berkedudukan sebagai Baeh 1,
yaitu pemimpin tertinggi atau Raja Adat Bungo Satangkai. Dalam menjalankan tugasnya, Baeh Satu didampingi oleh dua penghulu yang dikenal sebagai Parik Pagar, yakni Rajo Imbang di Pandam Gadang dan Olang Putiah di Suliki. Kehadiran ketiga tokoh adat ini menjadi penyangga utama dalam menjaga keseimbangan pemerintahan adat dan hubungan antar nagari di kawasan Bungo Satangkai. Di bawah kepemimpinan Baeh Satu, terdapat lembaga yang disebut Lantak Salapan, yaitu 8 penghulu pucuk dari 4 suku yang tersebar di 3 nagari, yakni Suliki, Pandam Gadang, dan Kurai. Susunan ini menunjukkan bahwa sejak masa lampau, wilayah Bungo Satangkai telah memiliki sistem pemerintahan adat yang teratur dengan pembagian kepemimpinan, wilayah, dan kewenangan yang jelas. Struktur inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri khas Bungo Satangkai sebagai salah satu kawasan adat penting di Minangkabau. Batas wilayah Bungo Satangkai disebutkan dalam Mamangan Adat, dari Siamang Babuni Mudia sehingga Koto Marapak Hilir, sampai ke Awa Baririk di Suliki, di dalamnya Koto Nan Sapuluh. Wilayah itulah yang dipimpin oleh limbago adat yang disebut Baeh Satu Lantak Salapan. Dalam sistem pemerintahan saat ini, wilayah tersebut terbagi ke dalam 3 pemerintahan nagari, Suliki, Kurai, dan Pandam Gadang. Nagari Suliki dan Kurai berada di Kecamatan Suliki, sementara Nagari Pandam Gadang berada di Kecamatan Gunung Omeh. Pada awalnya, ketiga nagari tersebut berada dalam satu kecamatan yang sama, Suliki Gunung Mas. Ketika terjadi pembentukan Kecamatan Gunung Omeh tahun 1995, Nagari Pandam Gadang terpisah dengan Nagari Kurai dan Suliki. Pada masa kolonial Belanda, 3 kecamatan di bagian barat laut Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunung Omeh, dan Kecamatan Bukit Barisan berada dalam status Onder Afdeling Suliki, di bawah Afdeling 50 Kota dengan ibu kota berkedudukan di Payakumbuh. Ketika Belanda membentuk sistem kelasaran pada akhir abad 19 sampai tahun 1913, Onder Afdeling Suliki terbagi atas 3 kelarasan, yaitu Kelarasan Maek, Kelarasan Kotoloweh, dan Kelarasan Suliki. Kelarasan Suliki dibentuk dari 3 nagari dalam wilayah adat Bungo Satangkai yang disusun atas 3 nagari, Suliki, Kurai, dan Pandam Gadang. Dengan kata lain, ketika Belanda menyusun wilayah administrasi pemerintahannya, mereka tidak sepenuhnya membuat batas baru. Sebaliknya, mereka banyak mengadopsi struktur wilayah adat yang telah hidup sebelumnya. Karena itu, kelarasan Suliki pada masa kolonial pada dasarnya merupakan kelanjutan dari wilayah adat Bungo Satangkai. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, eks-wilayah Onder Afdeling Suliki dijadikan satu kecamatan bernama Kecamatan Suliki Gunung Mas. Pada tahun 1995, Kecamatan Suliki Gunung Mas dipecah menjadi Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunung Omeh. Dan pada tahun 2001, dibentuk pula Kecamatan Bukit Barisan dengan mengambil wilayah dari sebagian Kecamatan Suliki dan sebagian Kecamatan Gunung Omeh. Pasca pembentukan Kecamatan Gunung Omeh, wilayah Bungo Satangkai terpecah ke dalam 2 kecamatan. Nagari Suliki dan Nagari Kurai berada di Kecamatan Suliki, sedangkan Nagari Pandam Godang masuk ke Kecamatan Gunung Omeh. Walaupun terpisah ke dalam 2 wilayah kecamatan, secara adat ketiga nagari masih dalam kesatuan wilayah adat yang sama. Hal itu dapat dilihat dari status Pasar Suliki yang secara administrasi berada di Nagari Suliki. Pasar Suliki tetap dikenal sebagai Pasar Serikat Kelarasan Bungo Satangkai, sebuah pengingat bahwa meskipun secara administratif ketiga nagari telah terpisah, ikatan adat yang menyatukan mereka tetap hidup hingga hari ini. Suliki Bungo Satangkai ternyata bukan sekedar nama. Ia adalah jejak sebuah kelarasan adat yang telah bertahan melintasi zaman. Dari perjalanan 4 datuk yang datang dari Kamang, lahirlah sebuah wilayah yang bukan hanya membangun permukiman baru, tetapi juga membangun sistem pemerintahan adat, kepemimpinan, dan persatuan masyarakat yang tetap dikenang hingga sekarang.
Meskipun batas administrasi telah berubah berkali-kali, dari masa kerajaan, kolonial Belanda, hingga Indonesia modern, jalinan adat Bungo Satangkai tidak pernah benar-benar terputus. Suliki, Kurai, dan Pandam Gadang masih diikat oleh sejarah yang sama, mamangan yang sama, dan lembaga adat yang sama. Inilah bukti bahwa dalam masyarakat Minangkabau, batas pemerintahan boleh berganti, tetapi adat mampu melampaui ruang dan waktu. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.